Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Michael Baptiswa Maruli dengan NPM 21067522054 dari kelas SDMB. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat training program dan certifications di Udu. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya login ke Udu. Kita login menggunakan akun kepala training karena kita akan membuat training. Kepala training di sini bernama Hasan dan kita akan mengaktifkan modul Employee Orientation yang mungkin sudah kita aktifkan juga di lab-lab sebelumnya dan juga modul e-learning yang baru akan kita aktifkan di lab ini seperti ini. Ini untuk modul orientation, ini untuk modul e-learning sudah installed keduanya. Oke, berikutnya kita akan membuat program training karyawan di Udu secara manual. Seperti gambar di bawah ini. Jadi masuk ke employee dulu, kemudian setelah nanti kita akan uh, ke navbar, di sini ada training program, kita klik, nanti akan masuk sini, kemudian kita akan membuat training program baru seperti ini. Di sini saya membuat dengan training program sesuai dengan yang saya isi di sheets yang ada di Skele. Kemudian isi departemen purchasing sesuai dengan departemen yang saya dapatkan. Kemudian saya isi di sini, ini ada employee name juga, ya seperti ini. Oke, terus ini untuk yang pertama ada supaya relationship management dan negotiation skills, dan yang kedua ada procurement process optimization dan cost control. Kemudian kita pastikan juga bahwa kedua program ini sudah berhasil dibuat. Nih di sini di employee training program ada supaya relationship management and negotiation skills dan procurement process optimization and cost control. Oke, berikutnya kita akan melakukan import master data agar lebih efisien dan mempermudah penginputan di Udu. Terus jangan lupa seperti kemarin juga pastiin kalau everything seems valid sebelum melakukan import. Jika format belum valid, perlu memperbaiki dulu. Oh ya, teman-teman juga jangan lupa dihapus yang dibuat manual tadi karena di master datanya sudah ada. Oke, ini sudah everything seems valid, terus sudah saya import. Jika sudah terimport, akan seperti ini, muncul semua trading program yang ada dari master data. Oke, berikutnya kita akan melakukan pengelolaan program. Kita akan memilih salah satu dari program training yang telah dibuat. Di sini saya milih yang kedua, yaitu Procurement Process Optimization and Cost Control. Nah, ini yang saya pilih. Kemudian saya confirm dulu. Setelah dikonfirmasi, kita juga harus mengirimkan pemberitahuan kepada pesertanya, yaitu karyawan akan mengikuti kegiatan. Oleh karena itu, dengan user Hasa sebagai penyelenggara, kita perlu mengirimkan email pemberitahuan terkait technical training yang dilakukan PT kita. Saya mengirim ke user yang saya dapatkan, yaitu Prayoga, dengan subjek undangan untuk mengikuti program pelatihan. Kemudian di sini ada keterangan-keterangannya juga, dikasih tahu waktunya kapan, seperti itu. Kemudian saya send. Ini bila sudah tersend akan muncul notification seperti ini di bagian bawah. Ini email sudah terkirim berarti. Kemudian training yang akan dilakukan akan berupa course untuk peserta ikuti. Dalam melaksanakan program training tersebut, tentunya diperlukan materi untuk memperoleh pembahasan yang jelas. Oleh karena itu, kita perlu buat materi PPT yang sesuai dengan training yang akan dilaksanakan. Nah, seperti ini. Saya membuat dua materi ini untuk procurement tadi, di optimization dan cost control, dua materi ini. Berikutnya kita akan mengakses modul e-learning untuk mengunggah materi yang tadi dibuat ini nih agar bisa diakses oleh peserta training. Oke, kita buat course baru dengan ketentuan di mana course title diisi dengan nama kegiatan training. Jadi di e-learning buat course saya buat namanya Procurement Process Optimization and Cost Control. Terus setelah kita buat, kita unggah PPT yang tadi kita buat, unggah di sini, terus durationnya kita buat 24 jam. Kalau udah download jangan lupa. Setelah kita input materi, kita juga harus menginput quiz yang telah dibuat pada course tersebut. Training berupa course ini diakhiri dengan user akan dapat sertifikatnya setelah training dilakukan dan menyelesaikan quiz dengan nilai yang bagus. Oleh karena itu, kita buat certification tersebut. Kita buat ini di e-learning, kita masuk ke certification, kemudian kita new, kita buat di sini nama certificationnya saya samakan saja dengan nama trainingnya, Procurement Process Optimization and Cost Control. Terus questionsnya saya buat juga seperti ini, quiznya. Jangan lupa question type multiple choice. Kemudian masukkan pertanyaan pertama dan jawaban-jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua juga jangan lupa. Terus di bawah ini tampilan jika course dan quiz sudah berhasil terbuat seperti ini. Selanjutnya tambahkan sertifikat tersebut ke dalam course e-learning-nya. Jadi kita tambahkan terus namakan file content get certificate nanti akan seperti ini. Oke, kita telah berhasil mempersiapkan course untuk program training. Kemudian long story short, hari ini adalah hari di mana sesi training dimulai. Oleh karena itu, course yang telah dibuat perlu dipublish agar dapat diakses oleh peserta training. Pastikan setiap konten pada course telah terpublish. Di sini. Jadi, teman-teman sebagai Hasan masuk ke course, nanti akan ada toggle publish di sini. Jangan lupa di procurement sama di get certificate juga di dalamnya dipublish dua-duanya di toggle sama kayak gini di atas juga. Oke, berikutnya kita akan mempelajari pelaksanaan program training dari sisi karyawan.
Sebagai peserta training, kita perlu login dengan credential sesuai dengan user employee yang didapat, yaitu Prayoga, seperti yang tadi, dan 2 user lainnya. Kemudian mengikuti course karena kegiatan training telah dimulai. Pertama-tama, karyawan dapat memulai sesi training dengan memahami materi course dengan durasi yang telah ditentukan. Setelah itu, peserta wajib mengikuti quiz dan perlu menjawab pertanyaan. Pertama, saya menggunakan user Prayoga dulu. User Prayoga enroll. Maaf ini karena saya sudah komplit sebelumnya. Enroll terus masuk ke materinya, baca materinya, kemudian masuk ke quiz. User Prayoga berhasil menyelesaikan quiz dengan sempurna dan dapat sertifikatnya seperti ini. Ini sertifikat yang didapat oleh Prayoga. Saya juga menggunakan user Priscilla menyelesaikan course juga ini didapat. Kemudian saya mencoba menggunakan user putih dan saya membuat skenario kalau bagaimana sih kalau misalkan gagal dalam kuisnya. Jadi enroll, kemudian baca materi dan user putih ternyata gagal. Kalau misalkan gagal, eh, employee akan disuruh untuk take kuisnya lagi atau bisa baca-baca materinya lagi. Berikutnya dengan didapatkan certification pada kegiatan course tersebut, kegiatan training PT kita telah selesai. Hasan sebagai kepala seksi training perlu untuk melakukan konfirmasi status bahwa training tersebut berhasil diadakan. Ubah status training menjadi komplit. Jadi balik lagi ke training, kemudian statusnya diubah ke komplit. Dengan ini kita telah berhasil melaksanakan kegiatan training pada PT kita. Demikian apa yang dapat saya jelaskan terhadap training program di UDU. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya.